Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifuddin Rahab dari kelas GJB 2019. Di sini saya akan melakukan presentasi proposal seminar saya yang berjudul Hubungan antara pola makan dengan kejadian obesitas di SMA Negeri 1 Halongonan. Nah, langsung saja bab 1 pendahuluan. Untuk latar belakangnya, nah, obesitas adalah suatu keadaan terdapatnya penimbunan lemak yang berlebih di dalam tubuh. Wanita dikatakan obesitas bila lemak tubuhnya lebih dari 25% berat badan. Sehingga laki-laki disebut obesitas bila lemak tubuhnya lebih dari 20% berat badan. Kemudian, penderita obesitas lebih banyak ditemukan pada remaja muda yang disebabkan karena kebiasaan yang sering mengkonsumsi makanan berlebih serta kurangnya aktivitas dan berolahraga. Penelitian menunjukkan obesitas sebagai faktor risiko berbagai penyakit seperti hipertensi, hiperkolesterol, penyakit jantung, dan diabetes mellitus. Kemudian faktor yang mempengaruhi status gizi remaja salah satunya adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik diperlukan remaja untuk menjaga berat badan ideal dan kebugaran tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan kebiasaan makan yang salah sering terlihat pada remaja, antara lain makan cemilan, melewatkan waktu makan terutama sarapan pagi, waktu makan tidak teratur, sering mengkonsumsi makanan fast food, jarang mengkonsumsi sayur dan buah, ataupun produk peternakan. Kemudian pola makan tidak seimbang, riwayat orang tua mengalami obesitas, serta pengontrolan berat badan yang salah pada remaja putri. Di Indonesia, angka obesitas terus meningkat berdasarkan Riskasius 2013. Pada laki-laki dewasa terjadi peningkatan dari 13,9% pada tahun 2007 menjadi 19,7% pada tahun 2013. Sedangkan pada wanita dewasa terjadi kenaikan yang sangat ekstrim mencapai 18,1 dari 14,8% pada tahun 2007 menjadi 32,9% pada tahun 2013. Sedangkan jika dibandingkan dengan hasil pemantauan status gizi di Indonesia tahun 2016, menunjukkan secara nasional prevalensi gemuk pada remaja usia 12 sampai dengan 18 tahun di bawah angka nasional yaitu 15,1% dan angka obesitas di angka nasional sebesar 4,3%. Kemudian identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka diketahui identifikasi masalahnya yaitu mengetahui apakah ada hubungan antara kebiasaan makan dengan kejadian obesitas di SMA Negeri 1 Halongonan. Kemudian 1.3 ada pembatasan masalah. Untuk lebih mengetahui hubungan antara pola makan dengan kejadian obesitas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah berfokus pada faktor penyebab kejadian obesitas di SMA Negeri 1 Halongonan. Kemudian ada perumusan masalah. Yang pertama, apakah ada hubungan antara kejadian obesitas dengan kebiasaan makan yang dilakukan oleh remaja di SMA Negeri 1 Halongonan? Yang kedua, adakah faktor lain yang menyebabkan kejadian obesitas pada remaja di SMA Negeri 1 Halongonan? Kemudian tujuan penelitian pertama untuk mengetahui bagaimana perilaku kebiasaan makan yang dilakukan oleh remaja yang mengalami obesitas di SMA Negeri 1 Halongonan. Kemudian untuk mengetahui bagaimana hubungan antara kejadian obesitas dengan kebiasaan makan yang dilakukan oleh remaja di SMA Negeri 1 Halongonan. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui apa sajakah faktor yang mempengaruhi kejadian obesitas pada remaja di SMA Negeri 1 Halongonan. Kemudian ada manfaat penelitian yaitu agar para remaja dapat mengubah kebiasaan makan, sikap, dan perilaku yang menyebabkan terjadinya obesitas tersebut. Menambah pengetahuan informasi. Selain itu, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kejadian obesitas pada remaja. Kemudian bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang pertama 2.1 ada tinjauan teori. Yang pertama remaja. Masa remaja merupakan proses pergantian dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa remaja, lingkungan sangat mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku dalam memilih makanan dan minuman. Kemudian beberapa alasan mengapa remaja dikategorikan rentan terhadap masalah gizi. Yang pertama, percepatan pertumbuhan dan perkembangan tubuh memerlukan energi lebih banyak. Kedua, perubahan gaya hidup dan kebiasaan makan menurut penyesuaian masukan energi dan zat gizi. Ketiga, keikutsertaan dalam olahraga, kecanduan alkohol, dan lain-lain.
Kemudian ada konsep obesitas. Nah, obesitas atau overweight adalah kejadian di mana terjadi penimbunan lemak di dalam tubuh. Kejadian obesitas pada seseorang dapat diukur berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT, perbandingan antara berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter. Obesitas pada anak dan remaja sampai kini masih merupakan masalah 1 dari 10 anak remaja di dunia yang mengalami obesitas, dan peningkatan obesitas pada anak dan remaja saat ini sejajar dengan orang dewasa. Kemudian seseorang yang memiliki berat badan 20% lebih tinggi dari nilai tengah kisaran berat badannya yang normal dianggap mengalami obesitas. Perlu diperhatikan, prevalensi obesitas pada remaja di Indonesia dikatakan cukup tinggi, yaitu sebesar 12,56%. Kemudian 2.2 ada penelitian yang relevan. Berdasarkan penelitian dari Wijayanti 2013, konsumsi makanan yang berlebih ditambah dengan kurangnya aktivitas fisik menjadi salah satu penyebab kegemukan pada remaja putri. Aktivitas fisik yang rendah memiliki peluang 3 kali lebih besar menyebabkan kelebihan berat badan dibandingkan aktivitas yang berat. Kemudian ada penelitian dari Bitung dan Manipiding 2016 menyimpulkan bahwa faktor-faktor risiko yang mempengaruhi terhadap obesitas pada remaja di Kota Bitung yang tertinggi adalah faktor pola makan, yaitu sebesar 98%. Faktor risiko yang berpengaruh kedua adalah faktor riwayat keturunan, yaitu sebesar 76%. Dan faktor riwayat yang berpengaruh ketiga adalah faktor pola hidup, aktivitas fisik, dan lingkungan sebesar 24%. Faktor risiko lainnya adalah faktor psikis, dalam hal ini stres atau kekecewaan, yaitu sebesar 14%. Kemudian ada kerangka berpikir, di mana di sini variabel bebasnya yaitu kebiasaan makan, kemudian obesitas merupakan variabel terikatnya. Kemudian hipotesis penelitian yaitu terdapat hubungan antara kebiasaan makan dengan kejadian obesitas pada remaja usia 16 sampai 23 tahun. Yang ketiga, ada bab 3 ada metode penelitian. Yang 3.1 tempat dan waktu penelitian. Tempat atau lokasi penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Halongan, di SMA Negeri 1 Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Desa Hutain Baru. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2022 hingga Agustus 2022, mulai dari penyusunan proposal, seminar proposal, penilaian analisis data, dan penyusunan laporan akhir. Kemudian 3.2 ada populasi dan sampel penelitian. Yang pertama populasi, di mana penelitian ini menggunakan populasi yaitu remaja obesitas dengan jumlah 80 siswa di SMA Negeri 1 Halongonan Hutain Baru. Kemudian sampelnya yaitu menggunakan sampel sebanyak 80 siswa di SMA Negeri 1 Halongonan Padang Lawas Utara. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan yaitu simple random sampling atau SRS, yaitu metode dengan melakukan pengambilan sampel secara acak pada subjek yang berpotensi untuk menjadi sampel. Kemudian besar sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slopin dengan rumus yaitu N sama dengan N per N D kuadrat tambah 1, di mana N di sini adalah besar sampel yang dibutuhkan, kemudian N besar jumlah populasi, kemudian D tingkat kepercayaan atau ketepatan yang diinginkan. Kemudian 3.3 ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain analisis korelasi dengan pendekatan cross-seksional, yaitu penelitian untuk mempelajari hubungan antara faktor risiko dengan efek meliputi variabel bebas dan variabel terikat yang diukur sekaligus dalam satu waktu. Kemudian ada definisi operasional, yaitu yang pertama variabel bebas yaitu pola makan yang meliputi menu makanan, frekuensi makan, porsi makan, dan jenis makanan. Parameternya ada 1 menu makanan, 2 frekuensi makan, 3 porsi makan. Kemudian skala ordinal, alat ukur kuesioner, kemudian skor atau kategori. Untuk kategori nilai di atas 50 pola makan teratur, kemudian nilai di bawah 50 pola makan tidak teratur. Kemudian ada variabel terikatnya di sini obesitas, yaitu penumpukan lemak yang berlebih ataupun
abnormal yang dapat mengganggu kesehatan. Parameternya ada pengukuran IMT, mengukur berat badan dan mengukur tinggi badan. Skala nominal, kemudian alat ukur, observasi, timbangan berat badan dan pengukur tinggi badan. Skor atau kategori yaitu kategori obesitas apabila IMT di atas 26, kemudian tidak obesitas apabila IMT-nya berada di bawah 26. Instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Yang pertama ada instrumen penelitian, yaitu menggunakan kuesioner berisi beberapa jenis pertanyaan, kemudian timbangan dan mikrotois. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Data yang dilakukan pada penelitian itu yaitu menggunakan data primer karena data didapatkan secara langsung di tempat penelitian berupa hasil wawancara dan kertas berisikan pertanyaan atau kuesioner yang sudah dijawab oleh para responden. Kemudian 3.6 ada teknik analisis data, di mana di sini menggunakan analisis bivariat, analisis yang dilakukan terhadap dua variabel bebas yang memiliki hubungan terhadap variabel tarikannya. Di mana dalam penelitian ini variabel kebiasaan makan yang dilakukan oleh remaja akan dihubungkan dengan kejadian obesitas. Penelitian ini juga menggunakan pengukuran antropometri, yaitu tinggi badan dengan berat badan untuk mengetahui indeks massa tubuh subjek, dan selanjutnya akan dilakukan sesi wawancara berupa pertanyaan atau kuesioner. Kemudian data penelitian ini akan dianalisis menggunakan uji Superman Rank dengan software SPSS, di mana apabila nilai 0,05 maka ada hubungan pola makan dengan kejadian obesitas di SMA Negeri 1 Holongan. Sedangkan apabila nilai 0,05 yang artinya tidak ada hubungan antara pola makan dengan kejadian obesitas di SMA Negeri 1 Holongan. Kemudian hipotesis statistik ada H0-nya yaitu tidak terdapat hubungan antara kebiasaan makan dengan kejadian obesitas pada remaja usia 16 sampai dengan 23 tahun. Kemudian untuk H atau H1-nya yaitu terdapat hubungan antara kebiasaan makan dengan kejadian obesitas pada remaja usia 16 sampai dengan 23 tahun. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya. Saya ingin bertanya, Arifudin. Baik, silahkan Saudari Rosmasinta. Jadi seperti ini, tadi waktu teknik analisis data, kan penelitian saudara itu menggunakan teknik uji Spearman Rank kan, itu kan untuk dia data yang kategorik. Nah, kenapa gitu Anda menggunakan uji tersebut, sedangkan biasanya itu kalau untuk kategori kan kebanyakan itu pakainya chi-square gitu. Kenapa Anda memilihnya Spearman Rank? Baik. Nah, berdasarkan beberapa referensi yang saya lihat di jurnal atau skripsi, kebanyakan saya melihat kalau untuk uji hubungan antara pola makan dengan obesitas itu menggunakan uji Spearman Rank. Namun bisa juga menggunakan uji chi-square. Kemudian kemarin di salah satu guru dosen kita juga menyebutkan bahwasanya uji yang lebih bagus untuk uji hubungan itu menggunakan uji Spearman Rank dibandingkan dengan uji chi-square. Seperti itu Saudari Rosmasinta. Oh begitu, ya sudah, terima kasih ya. Sama-sama. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.